Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Suster Maria Marcella Marbun FSE dengan NIM 0320200021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari lidah. Lidah adalah organ yang terdapat di dalam mulut. Lidah memiliki panjang 8,5 cm untuk pria, 7,5 cm untuk wanita. Lidah berfungsi yang pertama sebagai pengecap rasa pada setiap makanan yang kita makan. Yang kedua, untuk membolak-balikkan makanan pada saat terjadi pencernaan mekanik di dalam mulut. Adapun bagian-bagian lidah sebagai berikut. Yang pertama ada katup epiglottis yang terletak di belakang ujung lidah. Katup epiglottis ini berfungsi untuk menutup saluran pernapasan pada saat kita makan, supaya makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada amandel. Amandel ini berfungsi untuk mencegah bakteri, virus, dan benda-benda asing lainnya yang masuk ke dalam tenggorokan. Yang ketiga ada amandel langit-langit. Amandel langit-langit ini memiliki fungsi untuk mencegah infeksi. Lalu ada circumvalid papilla yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap makanan yang kita makan. Yang keempat ada celah lidah yang berfungsi untuk merasakan setiap makanan yang masuk ke dalam mulut. Lalu ada yang disebut dengan tubuh lidah atau body of tongue yang berfungsi untuk mendeteksi setiap makanan ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam rongga mulut. Lalu ada yang dinamakan dengan jendela buntu. Nah, jendela buntu ini berfungsi untuk mencampur air ludah dengan makanan agar menjadi lunak. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan apex lidah. Apex lidah ini berfungsi untuk pengecap rasa manis. Lalu di belakang pengecap rasa manis ada pengecap rasa asam, asin, dan pangkal lidah untuk pengecap rasa pahit. Anatomi telinga. Telinga ini merupakan salah satu panca indera yang berfungsi untuk mendengar. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari helix. Lalu auricula. Auricula ini bentuknya berkelok-kelok yang berfungsi untuk menampung gelombang suara yang datang dari luar menuju membran timpani. Yang ketiga ada meatus acousticus externa. Meatus acousticus externa ini merupakan saluran penghubung antara auricula dengan membran timpani. Panjangnya berkisar 2,5 cm. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sabasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret yang berbentuk serum. Yang keempat ada membran timpani. Membran timpani ini letaknya antara telinga tengah dan telinga luar. Telinga bagian tengah terdiri dari satu cavum timpani. Cavum timpani merupakan rongga di dalam tulang temporalis yang di dalamnya terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, stapes, yang melekat pada bagian dalam membran timpani. Yang kedua ada atrium timpani. Bagian ini terletak di bagian bawah samping dari cavum timpani. Yang keempat ada tuba eustachius ataupun saluran tulang rawan. Tuba eustachius ini memiliki panjang 3,7 cm dan berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara dari dalam dan luar telinga. Tuba eustachius merupakan saluran yang menghubungkan telinga dengan nasofaring dan dilapisi oleh lapisan mukosa. Indra penglihatan ataupun mata terdiri dari yang pertama ada cavum orbital. Cavum orbital ini merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut yang puncaknya mengarah ke depan dan ke dalam. Yang kedua ada supercilium atau alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari panas teriknya matahari. Yang ketiga ada palpebra ataupun kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata jika sewaktu-waktu ada gangguan seperti debu dengan cara membuka dan menutup mata. Lalu ada aparatus lacrimalis ataupun air mata. Air mata ini dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior. Lalu ada konjungtiva. Kita bisa melihat dari konjungtiva apakah seseorang itu terkena anemia atau tidak.
Lalu ada kornea. Kornea ini merupakan selaput yang tembus cahaya. Dari kornea kita bisa melihat pupil dan iris. Setelah kornea ada iris. Iris adalah bagian hitam yang besar yang terdapat di dalam mata. Lalu ada pupil. Pupil ini terdapat di dalam iris. Lalu ada sklera yang terdiri dari lapisan fibrosa yang elastis. Sklera ini merupakan bagian dinding luar mata dan membentuk bagian putih mata. Dan ada retina.